Kita ke Bang Masinton, ditanggapi singkat kenapa nilainya 5 Bang dari skala 1 sampai 10 untuk Prabowo Subianto. Kenapa 5 itu kan jelas tentang indeks yang data yang disajikan oleh Mas Ganjar, indeks pertahanan, militer, perdamaian, ya dari beberapa lembaga-lembaga internasional yang rutin melakukan penilaian terhadap indeks pertahanan di tiap negara. Nah, kemudian itulah yang dijadikan dasar oleh Mas Ganjar. Data itulah yang disampaikan. Maka data dibalas dengan data, dijawab dengan data, bukan dengan undangan rapat, diajak membedah data. Itu di forum debat. Maka dalam debat itulah performan. Durasi nggak cukup Bang. Waktunya nggak cukup Bang katanya Bang. Memang durasi waktu dalam debat memang dibatasi, gitu loh. Maka seorang calon pemimpin dia harus perform. Dia siap dengan data, siap dengan penampilan, siap dengan penguasaan substansi materi. Gitu loh. Yang disampaikan kan jelas data singkat tuh yang disampaikan Pak Anies, Ganjar. Pak Ganjar, ya. Nah, silakan kemudian bantahan tadi, ya bantahan langsung tadi. diralat Bang. Enggak total untuk Bantahan tadi disampaikan dengan data juga, walaupun singkat, bukan kemudian. Artinya bisa harusnya ya? Ya harusnya udah siapkan data gitu loh. Begitupun dengan Pak Anies ketika menanyakan, ya harus bisa dijawab dengan ini. Bukan kemudian diajak ngomong-ngomong itu loh. Nah itulah. Omon-omon Bang. Nah, apalagi omon-omon kan itu kan. Iya, pertama gini. Saya sekali lagi Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Mas Ganjar datanya banyak loh Bang. Misalnya ya, dalam konteks indeks prestasi militer. Banyak lembaga-lembaga, misalnya Stockholm dan macam-macam. Itu yang menempatkan Indonesia nomor 13 terbesar di kekuatannya di dunia. Terkuat di dunia. Misalnya di ASEAN, Asia Tenggara, kita nomor 1 di dunia. Jadi kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Ya, itu agak paradoks dalam konteks itu. Apalagi di sisi lain ya juga masih dalam konteks memuji Pak Jokowi dan masih konsisten, dan kami tetap konsisten bersama Pak Jokowi dalam konteks ini. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif. Ini kan seperti ahli komunikasi publik seperti Bang Effendi itu disuruh mereview atau menilai kinerja penanaman pertanian gitu loh. Nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Itu yang tadi saya bilang. Dalam konteks debat ini idealnya dibawa juga sisi teknorasinya, dibawa juga semangat menjaga pertahanan dan menjaga moral bangsa. Itulah yang kemudian dalam beberapa hal Pak Prabowo itu tidak secara gamblang misalnya mengeksplorasi kelemahan pertahanan kita. Karena bagi Pak Prabowo ada 2 hal. Hal pertama itu terkait dengan moral bangsa. Beliau tidak mau rakyat itu moralnya rendah karena misalnya data pertahanannya begini-begini jelek gitu. Kemudian kedua, itu beliau juga tidak ingin informasi-informasi penting itu dikonsumsi secara telanjang dalam tanda kutip oleh publik luar negeri dan sebagainya. Tapi sebenarnya pertanyaannya kan yang umum aja itu Bung. Artinya begini, tentang anggaran. Kemudian ada food estate, meskipun itu overlap ya. Dari yang seharusnya tupoksinya Kementerian Pertanian diurus Kementerian Pertahanan. Maka ditanyakan, tidak ada yang rahasia, kecuali yang rahasia itu menyangkut tentang strategi. Di mana kita membangun pangkalan militer, di mana kita membuat bunker untuk penyimpanan rudal-rudal.
Nah itu adalah data yang termasuk dalam kategori rahasia pertahanan negara. Ya. Tapi kalau menyangkut tentang bagaimana postur penganggarannya, bagaimana keberpihakan anggarannya untuk kesejahteraan prajurit, bagaimana penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan yang itu bisa mengakomodir matra-matra di bawah Kementerian Pertahanan yang ditanyakan oleh Mas Ganjar, kenapa postur penganggarannya harus top down tidak bottom up berdasar usulan-usulan dari kebutuhan masing-masing matra di Angkatan Udara, darat maupun laut. Itu tidak ada yang rahasia di situ. Ya, Maka tema pertahanan itu menjadi topik bahasan karena yang dibahas yang umum, bukan yang rahasia. Jadi kalau kemudian tidak mampu menjawab dengan hal-hal yang umum tadi, kan yang ditanyakan kenapa Pak, maaf nih Bung Daniel, kenapa ditanyakan detail kepada Pak Prabowo yang saat ini sebagai calon presiden, beliau juga adalah Menteri Pertahanan. Maka ditanyakan, karena tadi disampaikan juga sarapannya, wah itu udah makanan sehari-hari isu pertahanan. Ternyata makanannya bukan pertahanan sehari-hari, makannya makan bubur. Maka jawabannya juga jadi nggak nyambung. Saya sedikit. Singkat. Saya tentu juga ingin sedikit mengelaborasi ya. Yang pertama saya mungkin ingin berangkat dari satu tweet yang buat saya menggelitik gitu. Kalau besok mau ujian, adik-adikku tersayang, persiapkanlah bahan-bahan belajar dengan baik begitu ya Bu Huji. Jangan kemudian malah malamnya ngedit dinner sama bosnya. Makanya begitu ujian kagak bisa jawab, ya kan? Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Siapa tuh maksudnya Mas? Aku nggak paham tadi. Enggak, terus terang aku nggak paham. Udah ada tuh di berita-berita. Iya yang mana Mas? Yang ya, makan malam dengan bos. Oh Pak Jokowi maksudnya. Betul. Ya karena bos Pak Prabowo iya ya kan, Pak dengan Jokowi. Bosnya. Nah, saya padahal oke, begini. Kenapa pertama saya ingin sampaikan kenapa kemudian dalam konteks penilaian Mas Anies sebenarnya berseloroh mengucapkan 11 dari 100 ya. Which is itu memang sangat obvious lah ya, artinya itu tetapi harus dilihat dari perspektif value yang memang diperjuangkan oleh Mas Anies, yaitu bagaimana menghadirkan keadilan, value bagaimana membela kesejahteraan. Pertama, ya kan, dari anggaran Kementerian Pertahanan yang demikian besar, kita bisa melihat berapa anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit. Perumahan prajurit saja masih kurang dari 51% yang sampai saat ini prajurit yang punya rumah. Kemudian kalau kita bicara tunjangan kinerja, Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian yang tukinnya tidak ada yang mencapai di atas 80%. Sementara kementerian-kementerian lain, menterinya berjuang untuk kemudian tunjangan kinerja ASN-nya sampai 100%. Kemudian kalau kita bicara lagi misalkan soal bagaimana kita tahu uang lauk pauknya TNI, kita pilu mendengarnya, hanya 52.000. Saya tidak ingin membandingkan dengan institusi yang sama-sama dulu berasal dari ABRI, itu hanya 1/4-nya. Belum lagi kalau kemudian kita bicara bahwa yang namanya teman-teman TNI itu, istri-istrinya terutama yang pangkat-pangkat yang bawah itu, nggak ada itu ketika suaminya bertugas di luar mereka dapat tunjangan vitamin untuk memastikan bahwa misalkan yang hamil juga bisa mendapatkan vitamin sehingga tidak akan terancam stunting dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita tidak pernah melihat anak-anak para TNI yang berpangkat tamtama itu mereka bisa mengantarkan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Yang karena memang apa? Karena memang jangankan untuk mengantarkan anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi, untuk punya rumah sampai pensiun aja mereka jarang sekali. Mas Teguh, tapi maksud kalau, saya ini kan soal pemihakan yang jelas. Nah, buat Mas Anies itu adalah hal-hal yang menunjukkan betapa Pak Prabowo abe soal itu. Tapi kalau 11 dari 100, 1,1 kan kayak gak ada kerjanya gitu loh Mas. Ya kalau istilahnya banyak kerjanya, jelas kerjanya, maka ketika ujian dalam perdebatan tadi terjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Iya, saya mau jawab 2 serangan dari rekan saya ini. Singkat Bang, poinnya. Pertama, saya mulai dari Bang Masinton tadi. Sebenarnya apa yang dipertanyakan oleh Pak Ganjar itu sudah dijawab secara ringkas oleh
Pak Prabowo. Misalnya terkait dengan kenapa sih target MEF itu tidak tercapai. Pak Prabowo sudah jelaskan. Singkatannya dipanjangin, Bang. Kita mengalami pandemi COVID selama beberapa tahun, ya kan? Minimum essential force itu tidak tercapai. Ya, kemungkinan tidak akan tercapai kata Pak Ganjar. Kenapa? Karena selama 2 tahun itu kita mengalami pandemi COVID dan anggaran Kementerian Pertahanan itu mengalami refocusing yang luar biasa. Semua sumber daya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Semua tenaga TNI itu dialihkan untuk penanganan itu. Sehingga beberapa agenda pertahanan itu banyak yang dialihkan untuk agenda-agenda itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa terkait dengan alokasi anggaran, itu juga bukan hanya sekedar pekerjaan dan ditentukan oleh Kementerian Pertahanan. Ada Kementerian Keuangan. Kementerian Pertahanan ingin menyampaikan, kami menyampaikan postur pertahanannya begini-begini. Kita ingin begini-begini. Tentu harus dibicarakan dengan Bappenas, tentu harus bicara dengan Kementerian Keuangan. Termasuk pembiayaan dan sebagainya. Jadi tidak tunggal terkait dengan Kementerian Pertahanan. Termasuk terkait dengan ini. Jadi ini yang tadi saya maksud adalah Pak Prabowo punya perencanaan matang terkait dengan banyak hal termasuk kesejahteraan prajurit. Ya, tapi kemudian dalam beberapa hal ada kondisi kontingensi yang kemudian menyebabkan kita harus mengalihkan prioritas kita. Mas Nah, Daniel, terkait maaf dengan ini. Tukin misalnya. Tukin sudah menuju 80% pada saat ini. Bahkan nanti kita di 2024 kita akan mengalami kenaikan gaji terkait dengan itu. Ini, Mas Bahkan Daniel. Pak Prabowo itu fokus pada pendidikan anak-anak prajurit pada saat ini, pendidikan kelompok universitas buat mereka dan sebagainya. Mas Teguh, unek-uneknya belum keluar semua sepertinya. Iya. Mas Teguh. Yang Mas Daniel utarakan ini memang indah ya, tetapi implementasinya yang kita temukan tidak demikian. Maksud saya begini Mas Daniel, lihat kalau kita bicara tupoksi tugas pokok fungsi begitu, apabila di tengah keterbatasan dalam upaya untuk mencapai minimum essential force, karena kita tahu itu akan ibaratnya gun and butter lah, akan harus memilih apakah memilih senjata atau memilih kesejahteraan begitu ya. Tapi poin yang saya ingin tekankan adalah ya ini soal skala prioritas Pak Prabowo. Buktinya dia masih bisa untuk bikin Komcat mengalokasikan anggaran sampai 1 triliun. Buktinya dia masih bersibuk ria dengan food estate yang itu sebenarnya adalah bukan tugas utama beliau. Walaupun kita tahu Pak Jokowi menugaskan dan ternyata buyar nggak karuan. Malah kemudian terjadi ancaman kerusakan lingkungan. Dan kemudian hal-hal yang ya dengan segala hormat tidak kemudian sejalan dengan apa yang Anda katakan tadi bahwa kekuatan pertahanan keamanan kita disegani karena ternyata Anda balik lagi di saat Pak Prabowo dikasih kesempatan untuk harusnya menerangkan itu, Anda katakan Pak Prabowo tidak akan mau membuka kelemahan atau kekurangan. Sebenarnya tidak. Yang namanya kita bicara soal keadaan pertahanan keamanan kita, ini kan juga memberi efek deterrence kepada negara lain, tapi sekaligus juga memberikan arah visi ke depan. Kita ini mau kemana gitu. Mas Teguh Juwarno, Ini sekali yang lagi kita Mas, lihat. apakah betul Mas Teguh, Bang Daniel dan juga Bang Masinton, kita minta pandangan juga Bapak-Bapak yang ada di sini. Semua data di Kementerian Pertahanan bersifat rahasia dan tidak bisa dibuka di ajang, di forum debat. Sesaat lagi ditanggapi. Jawabin nanti Kita ya. harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi.